Welcome to Rias TV. Inggit masih memaksa Miranti untuk menandatangani surat perjanjian penyerahan hak asuh Amara kepada keluarga Nirwan. Miranti pun dengan tegas menolak. Tidak akan pernah saya menyerahkan Amara. Saya akan berjuang untuk bangkit dari keterpurukan dan membawa Amara pergi dari rumah ini. Inggit terlihat sangat kesal. Dia bilang, "Jangan mentang-mentang kamu sudah tinggal di sini, kamu bermimpi untuk kembali kepada Afandi lagi." Dan dengan tegas juga Miranti bilang, "Saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk kembali kepada Mas Afandi, apalagi ke rumah ini." Amara mendengar percakapan Miranti dan juga Inggit menjadi sangat sedih. Ia menangis dan mencoba berlari ke dalam kamar. Di sana ada Dara dan juga Aulia. Mereka bertanya ada apa. Amara menangis. "Oma tidak mau Bunda dan Papa kembali bersatu," kata Amara. Amara kemudian pergi mengetuk kamarnya Afandi, tapi tidak ada jawaban. "Papa, Papa," panggil Amara, tapi tetap saja tidak ada orang yang menyahut di dalam. Amara kemudian membuka pintu dan dilihat kamar Afandi sudah kosong. Bi Inem dan Bi Sumi yang melihat hal itu dan ditanya oleh mereka kemana Om Afandi. Katanya pagi-pagi sekali Pak Afandi sudah pergi. Amara pun merasa sangat sedih. Miranti minta izin kepada Nirwan dan Inggit untuk pergi mengurusi usahanya. Ia ingin segera membangun kembali Aziza Bakery. Nirwan menghela nafas dan mengiyakan. Ia bilang memang seharusnya secepatnya kamu bangkit lagi, dan ingat kamu harus tetap kembali ke rumah ini karena Amara membutuhkan kamu dan Afandi. Miranti pun terdiam. Tapi kata Inggit, "Sudah, kamu pergi saja. Memang seharusnya kamu tidak ada di sini dan Amaralah yang tinggal di sini," kata Inggit pada Miranti. Radit merasa kesal karena terlalu lama menunggu Amara. Ia memiliki rencana untuk mengerjai Amara. Saat Amara mau masuk ke mobil, Radit menutup pintu sehingga kakinya terjepit. Nah, Pak Dul ingin mengantarkan Amara terlebih dahulu ke sekolahnya, tapi Radit marah-marah. Amara jadi tidak enak hati dan minta untuk diturunkan saja, tapi Pak Dul tetap bilang kalau ia akan mengantar Non Amara terlebih dahulu, baru mengantar Radit dan juga Aulia. Di sekolah, teman-teman Amara keheranan karena Amara kesakitan. Mereka memapah Amara. Di sana ada Erika dan teman-temannya. Erika seolah-olah bertanya apa yang terjadi dengan Amara dan berusaha mengejeknya. Tapi untung Amara dibantu dan juga dilindungi oleh teman-temannya. Amara terus memikirkan keberadaan Afandi. Dia berniat untuk ke kontrakan Afandi sepulang sekolah. Nah, waktu Amara mulai keluar dari sekolah, ia melihat ternyata di situ ada Afandi datang. Afandi melihat Amara dipapah oleh teman-temannya dan bertanya ada apa yang terjadi dengan kakinya Amara. Amara tidak menjawab, tapi ia malah buang muka dan bilang kalau Papa sudah ingkar janji dan merusak impian Amara agar Papa dan Bunda bisa bersama lagi. Wow, Afandi sangat terkejut. Afandi lalu bertanya kepada Aulia, apa yang terjadi dengan Amara? Radit mencoba menceritakan kronologis kejadiannya, tapi langsung dibantah sama Aulia. Itu bohong. Itu Radit, Pak. Tadi menutup pintu sehingga kaki Amara terjepit. Dan Afandi pun sangat marah pada Radit. Di kafe, Miranti bertemu dengan seseorang yang katanya adalah pemilik ruko yang ingin ia dan Maya sewa untuk membangun kembali usaha rotinya yang kemarin terbakar. Ternyata orang itu adalah Mayang, yang tidak lain anak buah Arman.
Kebetulan di sana ada Kasmat. Kasmat melihat Siti dan kemudian mulai curiga. Apalagi di kafe ia juga melihat ada Miranti. Kasmat memperhatikan gerak-gerik Miranti dan juga orang yang bertemu dengan Miranti tersebut. Tiba-tiba saat di kafe, Miranti ini dapat telepon dari Nando. Nah, orang di depan Miranti ini mulai memperhatikan situasi bahwa Miranti mulai lengah. Ia mengeluarkan sebotol kecil dan menaruhnya ke dalam minuman, tapi kubrak. Tidak sengaja, tangannya Miranti ini menyenggol gelas sehingga gelasnya terjatuh. Mayang sangat kesal dan marah-marah kepada waiters yang membawakan minuman. Mayang merasakan bahwa botol kecil yang tadi ia pegang itu terjatuh entah di mana. Mayang mulai panik dan kemudian keluar. Kasmat langsung bergegas untuk mengejar masuk ke dalam kafe. Itu orang pasti suruhan Arman, kata Kasmat. Miranti sangat kaget. Kasmat berusaha mengejar Mayang keluar, tapi Mayang sudah buru-buru masuk ke dalam mobil dan pergi bersama Siti. Kasmat kembali ke dalam dan juga terkejut waktu waiters di sana bilang ia menemukan botol kecil. Kasmat mengamati botol itu dan mencoba mencium baunya. Ini racun, Bu Miranti, kata Kasmat. Miranti dan Maya sangat terkejut. Apa kalian sudah meminumnya? Miranti menggeleng. Untung saja Miranti tidak jadi minum minuman itu karena terjatuh. Nah, masih di depan SD-nya Amara. Amara ini kesal sama Afandi. Ia kemudian pergi naik ojek. Afandi berusaha mengejar tapi kehilangan jejak. Nah, Afandi ini tidak tahu Amara kemana. Bahkan semua orang juga tidak ada yang tahu Amara pergi kemana. Miranti yang mendengar bahwa Amara kembali hilang mulai kembali panik. Ada yang bisa tebak Amara mau pergi kemana? Apakah dia akan ke rumah Herdi atau dia justru akan ke rumahnya Pak Kasmat? Jangan lupa untuk terus saksikan Cinta Amara. Mimin pamit, bye-bye.